warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, Mbak Eva. eh Selamat pagi. Ini kalau dari Surabaya, saya di Surabaya. Hari ini cuacanya cerah. Setelah kemarin-kemarin setiap hari hujan, bahkan agak salah musim ya. Ini kayak sepertinya bukan kebiasaan yang biasanya gitu. Kalau sudah bulan Maret harusnya hujan pagi hari. Ini sekarang masih hujan sore malam gitu. Jadi mungkin kemarau basah ini ya. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk ini bukan sharing ilmu lah gitu karena saya tidak cukup berilmu saya kira gitu. Saya kira ini saya sharing apa yang ada dan pernah saya pikirkan dan saya lakukan, kami lakukan dan apa yang kami lakukan itu kami carikan yang memang bisa dilacak secara keilmuan begitu. Bisa dilacak secara eh, literaturan oleh Bapak Ibu sehingga semoga langkah-langkah yang dilakukan itu bisa kebaca lah gitu, bisa ke-tracking secara keilmuan saja gitu. Selebihnya memang tentu saja tergantung POV atau sudut pandang Bapak Ibu untuk melihat contoh-contoh kasus yang ada di sini, yang kebetulan juga contoh kasusnya juga bukan melulu sukses story begitu. Ada juga fail story-nya gitu. Sehingga kalau saya pribadi silahkan langsung misalnya ada interaksi, pengen eh, bertanya atau sharing hal yang lain sih. Kalau saya pribadi sih monggo, tapi eh, kebijakan interaksinya mungkin Bu Eva yang bawa ya gitu ya. Terus yang kedua, eh, karena ini Jumat pagi biasanya kalau saya sih energi sudah mulai ada turun-turunnya gitu. Jadi eh, saya sih pribadi menganggap forum ini adalah forum ngobrol bersama teman-teman begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi-lagi kalau Bapak Ibu pengen langsung ngobrol, monggo saja lah gitu ya. Saya kira materi ini sangat terbuka untuk ditambahkan, diperkaya ya, di enrichment begitu. Sehingga sesuai pengalaman Bapak Ibu, saya kira akan menjadi bangunan pengetahuan bersama gitu ya. Dan saya kira begitulah dunia ilmu bekerja gitu ya, saling menambahkan satu sama lain gitu. Oke, mohon izin saya mulai, J. Silahkan slide berikutnya. Oh, ini profil saja. Saya 50 tahun tahun ini. Ah, saya eh, kualifikasinya desainer, desainer interior, tepatnya arsitektur interior. Ya, eh, apa kualifikasi yang didapat cuma level dalam negerian gitu ya, PUPR saja yang resmi ya cuma itu kalau kami gitu. Kemudian di asosiasi saya pembina. Ya, kerjaan saya cuma di lab, di sekolahan, sama di perusahaan kecil tempat kami menampung ide-ide gitu, sama ada ya kebetulan semacam workshop yang syukurlah baru selesai tadi malam pembagian THR gitu. Jadi saya rada lega gitu hari ini bisa eh, ya bukan sharing lah lagi-lagi ngobrol bersama teman-teman ini gitu. Berikutnya. Design thinking itu kalau untuk kami orang-orang desain gitu sebenarnya hanya salah satu dari banyak metode desain yang boleh dijelajahi. Kalau mahasiswa gitu bahkan ditawarkan beberapa metode gitu. Ada beberapa buku yang atau literatur yang bisa diacu memilih metode gitu. Dan design thinking itu ya eh, sebenar-benarnya salah satu dari banyak metode yang bisa dilalui oleh siapapun untuk menghasilkan sebuah rancangan sebenarnya gitu. Hanya di tahun 2000-an ke sini dia meluas gitu. Kebetulan meluas karena kebetulan mungkin relevan dengan dunia bisnis gitu sehingga eh, penggunaannya meluas ke rekan-rekan yang
berada di macam-macam. Tetapi dari sejarah yang saya baca, sependek yang saya baca itu design thinking, luasan design thinking pertama keluar dari area perancangan, arsitektur, interior, desain produk itu malah di dunia engineering, tepatnya engineering kimia gitu. Kemudian meluas lagi ke engineering fisika, kemudian ke eh, bahkan sampai ke pertambangan dan IT gitu penggunaannya saat ini. Kalau di dunia industri otomotif, penggunaannya ada beberapa, tapi sependek yang saya baca itu hanya di part-partnya gitu. Jadi tidak seluruh lini produksi menghasilkan apa menggunakan design thinking, tapi misalnya hanya di area R&D, kemudian area pengembangan pemasaran dan sebagainya gitu. Tapi kalau di lini produksi kelihatannya mereka masih teman-teman yang di otomotif masih menggunakan metode bukan masih ya, mereka tetap setia lah gitu ya menggunakan metode engineering based yang baku gitu ya. Nah, sebenarnya design thinking itu ya intinya ya cuma 5 komponen itu Bapak Ibu. Sesederhana itu. Sebenarnya dengan satu slide ini ya sudah selesai. Eh, yang pertama bikinkan orang Stanford itu eh, hasil Plattner itu, kemudian eh, bahwa proses dalam desain itu proses dalam berpikir desain secara desain itu dibagi menjadi 5 bagian yang ternyata tidak linier gitu, bisa bolak-balik. Kelihatannya saja prosesnya linier gitu ke kanan, tapi ternyata feedbacknya itu bisa bolak-balik. Bahkan ada banyak ilmuwan gitu, banyak pelaku usaha juga yang mengembangkan design thinking itu menjadi lebih spesifik sesuai bidang masing-masing gitu ya. Dan itu ya begitulah dunia ilmu ya. Selama dia masih relevan untuk dikembangkan, dia akan berkembang dengan natural. Bahkan di dalam apa jurnal akademik begitu eh, sebuah temuan yang misalnya terbit hari ini gitu, nanti sore ada yang lebih baru lagi ya. Selama yang nanti sore itu further atau lebih memiliki temuan yang memperbaiki yang tadi pagi atau bahkan membantah yang tadi pagi, ya itulah yang akan dipegang sebagai referensi yang temuan terbaru yang nanti sore gitu. Dan jurnal-jurnal itu saling apa memperbarui satu sama lain dalam hitungan bahkan hanya dalam hitungan menit kadang-kadang gitu. Sehingga memang kalau jurnal ilmiah biasanya dia akan cenderung mencari yang paling baru gitu. Sementara kalau buku referensi bolehlah dia karena dia implementasinya luas, kadang-kadang masih kita bisa acu walaupun usianya sudah cukup lama. Nah, di dalam design thinking itu empathize, ya bagaimana kita memahami pengguna kita, kemudian define, eh, bagaimana kita membuat pernyataan masalah atau menyusun kerangka permasalahan gitu. Kemudian ideat, ideat itu adalah bagaimana kita membuat alternatif-alternatif solusi kreatif dan kemudian membuat iterasinya gitu sehingga alternatif yang kita ajukan itu menjadi tajam gitu. Prototype itu membuat representasi fisik, digital, atau kalau itu produk gitu ya, atau sistem, atau model, atau apapun yang sesuai bidang Bapak Ibu. Kemudian terakhir adalah tes. Nah, mungkin cerita apa obrolan saya ini eh, ada beberapa yang menyangkut 5 buah komponen ini gitu dengan intensitas yang berbeda-beda gitu. Tapi pada dasarnya kalau kami membahas sependek yang saya baca, design thinking itu lebih memperkuat apa ya? Bedanya dia dengan metode-metode yang lain, dia memperkuat diri, lebih konsentrasi memperkuat diri di empathize sebenarnya. Jadi proses untuk memahami pengguna itu lebih dalam gitu. Eh,
apa bahkan saya pernah melihat dalam sebuah kasus gitu, eh, mahasiswa ada mahasiswa eh, desain dan arsitektur di tempat kami di ITS gitu. Dia naik ke railing gitu. Dia naik ke railing naik railingnya pagar di lantai 2. Saya kaget, saya kira mau mau bunuh diri apa gitu. Ternyata dia hanya ingin ternyata ada temannya dari jauh yang motret. Ternyata dia itu hanya ingin mencari pose yang paling keren gitu dari sebuah aktivitas yang namanya jatuh gitu. Jatuh tuh harus keren gitu. Kata dia. Wah, ini terpapar ajaran-ajaran dosanya yang lucu-lucu ini kayaknya. Jatuh tapi harus keren. Terus temennya motret, kemudian dia membuat sketsa kira-kira beberapa alternatif jatuh yang keren itu kayak apa gitu. Terus problemnya jatuh itu apa gitu. Titik yang paling lemah dari jatuh itu di mana yang paling sakit gitu. Di, di, di tulang paha atau tulang pinggul atau sikut atau bahu gitu. Dia dicari. Ah, pertama tentu saja saya ngakak gitu ya. Saya ngakak itu, kamu ngapain? Anda ngapain gitu? Ini Pak, gini gini gini. Oke, gitu. Saya tertarik melihat proses berpikirnya gitu. Saya wawancarai lah gitu dia. Saya ajak ngobrol. Terus apa yang kau dapat gitu? Ternyata dia menghasilkan jawaban yang menurut saya keren gitu. Menurut saya gitu. Kalau cowok Pak, wah, dia langsung mengawali dengan eh, itu sudah mendefine masalah sebenarnya. Kalau cowok Pak, jatuh itu adalah begini begini begini. Kalau cewek jatuh itu begini 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 gitu. Posisi keren jatuh cowok sama cewek berbeda Pak. Dan sebagainya. Nah, dari situ itu bisa menjadi awal dari sebuah pembelajaran yang panjang gitu tentang apa eh, tentang postur, tentang berat badan, tentang massa otot, tentang massa tulang, tentang biomekanik lah gitu ya. Itu saya kira luar biasa gitu pemikiran anak itu. Anaknya lucu gitu, rambutnya hijau-hijau gitu, anak-anak Gen Z sekarang gitu ya. Rambutnya dicat hijau. Tapi saya lihat dari cara dia menjawab, cara dia berpikir, oh boleh lah gitu. Saya kira 30% saya yakinlah kamu akan survive di dunia. Gitu. Itu kira-kira begitu. Kemudian eh, bagaimana kalau kita slide berikutnya saja? Ya. Nah, ini memperlihatkan bagaimana sebuah proses itu bisa bolak-balik begitu ya. eh Kompas hari ini eh tadi pagi saya baca sambil berjemur begitu. Saya di halaman paling belakang ada yang menarik perhatian saya, ada eh, kuliner Indonesia Timur. Tidak apa-apa ya, kita bicara kuliner puasa, toh masih pagi. Kuliner Indonesia Timur di Bandung, gitu. Yang bikin anak Papua. Siapa tadi namanya? Saya lupa sih. Dia bikin kuliner Indonesia Timur, gitu. Tentu saja dengan beragam motivasi. Motivasi pertama, dia tidak punya duit, kuliah di Bandung, kerabat yang membiayai meninggal sehingga kiriman berhenti. Terus dia karena merasa bisa masak, dia mencoba membuat warung. Oke, itu motivasi pertama, jelas dorongan ekonomi. Motivasi kedua dia yang menarik, dia melakukan pengamatan, saya mau masak apa gitu. Setelah dia lihat-lihat ya sesuai dengan keahliannya sebenarnya, tapi pengamatan dia yang saya kira menarik adalah bahwa orang Timur itu ternyata nggak cuma orang Papua gitu. Menurut dia itu orang Timur bisa macam-macam, bis. Pokoknya Nusa Tenggara Timur, Maluku ke timur aja. Dan itu jumlahnya yang sekolah di Bandung kata dia banyak gitu. Hingga dia membuat kuliner Indonesia Timur. Dia kasih nama apa tadi itu? Warung Rasta tuh, Rasa Timur Asli. Dia bikin di Jalan Cilaki. Kapan-kapan kalau saya ke Bandung saya carinya. Nah, yang menarik konsepnya adalah dalam pengamatan dia, yang dicari orang timur akan masakan timur, tapi posisi di Bandung itu tidak melulu tentang eh, tidak melulu tentang kesempurnaan memasak begitu, tetapi tentang rasa akan pulangnya gitu ya. Jadi eh, dia menjual sisi nostalgiknya gitu ya dari masakan itu gitu.
Sehingga aroma mungkin ya dalam logika dia ya aroma cara masak itu dipertahankan sehingga saat ini eh, dia cukup laris gitu ya dibantu belasan anak-anak timur juga em, yang semuanya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa yang berkebutuhan ekonomi begitu bekerja di warung dia. Nah, di titik itu saya melihat bahwa dia sisi empathize-nya sampai define-nya sukses lah gitu ya. Untuk skala usaha kecil dia saya kira sukses. Karena kalau kita melihat dari eh, apa ini juga grafik ini saya ngambil dari sumber yang di bawah itu. Bahkan setelah diimplementasikan, tidak menutup kemungkinan kita kembali lagi ke empathize. Sudah dites, balik lagi ke prototype. Dari prototype turun lagi ke empathize lagi gitu ya, sangat mungkin gitu. Jadi ini adalah sebuah apa ya, sebuah proses hermeneutik yang mungkin tidak secepat apa, tidak secepat sebuah proses yang linear begitu, karena dia akan merupakan proses bolak-balik. Nah, kapan dia berhenti? Ya, ketika Bapak Ibu menyatakan atau membatasi, karena yang namanya lingkaran hermeneutis ya tidak akan pernah selesai. Jadi Bapak Ibu yang membatasi proses ini, misalnya dengan batasan waktu, satu, dua, dengan batasan biaya, ya, dua, tiga, dengan batasan skala, gitu. Kalau dia skalanya sudah meningkat sampai apa-apa gitu, atau bikin prototipe dibatasi prototipenya tiga, gitu. Itu memungkinkan. Berikutnya, saya contohkan yang eh, kami pernah lakukan saja, Ji. Ini eh, ceritanya 2019-20, wah pandemi kita semua mengalami ya. Itu berat sekali dan fokus berpikir juga kemana-mana gitu waktu itu kan. Kalau pekerjaan, kebetulan waktu itu di industri kecil kami yang kami bawa tiap hari, kebetulan tidak terlalu terimbas sih gitu ya. Bahkan mohon izin menyampaikan yang daily gitu ya, daily daily life itu saya itu tukang kayu Bapak Ibu. Saya produksi apa furniture, mebel, tapi ada yang custom, ada yang full produksi putus begitu, pakai kayu solid, juga pakai kayu olahan. Itu pada saat pandemi, syukurlah kami tidak mengalami penurunan omset. Mungkin karena banyak orang di rumah ya, sehingga pesanan furniture itu nafsu untuk memperbaiki interior rumah itu malah tinggi gitu. Sehingga pesanan furniture kami waktu itu catatan saya malah meningkat ya di bawah 10% sih, tapi meningkat gitu. Sehingga kami masih survive. Tetapi pikiran saya yang tiap hari ke sekolahan gitu, banyak tugas gitu baru. Jadi dari mengembangkan rumah sakit gitu. Rumah sakit, ada beberapa rumah sakit gitu yang harus kita treatment. Misalnya sistem AC-nya, sistem sistem udaranya harus kita bikin tekanan negatif gitu. Kemudian jadi kan ngerubah sistem AC. Ada juga beberapa rumah sakit yang sampai lorong harus kita jadikan ruang-ruang isolasi. Wah, ya saya sih kebetulan karena istri saya seorang nakes gitu sehingga saya juga masih bisa keluyuran ke rumah sakit dengan apa pengamanan berlapis begitu. Ya, tapi tugas saya ya memperbaiki beberapa rumah sakit gitu. Dari situ saya dapat sistem isolasi yang baru, sistem silen-silen yang baru, karet-karet yang baru, material-material yang cepat sekali dibangun dan sebagainya gitu. Mengembangkan di situ saya dapatlah sesuatu ya hal yang baru walaupun hati itu kan sudah nggak karu-karuan ya setiap hari melihat orang meninggal gitu. Nah, salah satu yang kami amati gitu, yaitu antrian ada di mana-mana gitu Bapak Ibu. Bahkan saya ingat pada suatu hari gitu, saya minta teman-teman di kantor, anu, ya dalam bahasa Surabaya gitu ya, rek, tuku kasur rek, Sutomo kentean kasur gitu ya. Dokter Sutomo, rumah sakit dokter semua kehabisan bed gitu.
Anak-anak kami karena memang kami biasa berhubungan dengan pabrik busa, pabrik ini ya kita bisa dapat langsung bikin gitu, bikin sendiri apa kasur dikasih alas yang non pori gitu, terus diangkat satu atau dua pickup gitu, beberapa puluh gitu, terus kita kirim ke Sutomo. Sampai di Sutomo semua orang sibuk, terus ada yang menerima kasur itu plus bantal sebenarnya kami juga bikin bantalnya gitu. eh Waktu itu ya namanya manusia ya Bapak Ibu, wah, merasa senang gitu ya, merasa ada lega hati sedikit, merasa menyumbang begitu. Tapi apa yang saya dapat sama yang ngirim gitu, pertanyaannya eh, kata terima kasih itu cukup satu gitu, terima kasih ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya yang cukup menusuk hati saya gitu, menyadarkan saya bahwa yo ternyata yang saya buat nggak ada apa-apanya gitu. Jadi dia bertanya, ini kasur aja, nggak ada bednya. Oh iya ya, gitu. Saya langsung tersadar, oh iya, kasur tak nggak cukup begitu ya. Jadi kita merasa berangkatin dua pickup itu dengan rasa sok pahlawan begitu, sampai di sana ditanya cuma, lu kasur dong nggak pakai bed. Waduh. Jadi yang kita lakukan ternyata masih jauh dari kebutuhan gitu. Jadi empati saja ternyata tidak cukup gitu. Saya saya lalai tidak memperhatikan butuhnya apa gitu. Kalau kasur semua di bawah, selain lantai jadi susah dibersihkan karena ada kasur gitu ya. Artinya infeksi mungkin akan eh, sulit dikendalikan karena ruang di bawah kasur nggak bisa dibersihkan. Selain itu, kalau nggak ada bednya ya capek itunya, ya apa, nakes-nakesnya capek melayani pasien gitu, karena harus membungkuk. Nah, kemudian itu antrian yang di perawatan. Kemudian akhirnya kami memberanikan diri untuk melihat antriannya ada di mana saja gitu, di rumah sakit itu. Ternyata di depan itu juga antrian banyak gitu, sehingga eh, banyak nakes yang bertindak sebagai apa ya istilahnya entry examination ya. A- Entry eksaminasi gitu ya, jadi pemeriksaan awal untuk ngambil data-data vital. Terus kemudian saya saya bilang kemudian ternyata pas gayung bersambut saya dikasih dana gitu untuk bikin gitu, bikin anu alat lah untuk menyelesaikan masalah itu, membantu menyelesaikan masalah itu gitu. Terus akhirnya dari empati itu kita mendefine masalah gitu. Masalahnya antrian, kemudian kecepatan data untuk pengambilan awal pasien, data vital ya, data vital itu ya tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, golongan darah, nadi, saturasi tambahan, terus detak jantung dan sebagainya gitu. Tapi kemudian problemnya muncul lagi apa? Ya kalau bisa jangan ada interaksi, kasihan nakesnya kalau dia kan bisa saja sakit, bisa tidak gitu. Jadi meminimalisir sentuhan dengan orang. Akhirnya dari Define kita punya banyak ide gitu, banyak ide untuk membuat itu. Terus kemudian bekerja sama dengan teman-teman elektro ada, teman-teman sistem informasi ada. Saya cukup merasa beruntung, saya berada di dalam environment yang saya cari ahli itu gampang gitu. Di sekolah kami itu ada 1.000-an orang yang berbagai bidang gitu. Eh, di sekolah kami itu ada 600-an dokter begitu, profesor juga banyak. Dan kalau dokter-dokter itu banyak yang pangkatnya masih rendah-rendah, Bapak Ibu. Kayak saya gitu, masih hari ini saya kalau saya ASN juga gitu. Saya itu masih masih apa ya? Pangkat saya apa? 3D kata. Iya. Itu apa? Ya, tapi mereka suka berpikir begini gitu. Sehingga dari situ kita membuat kerangka berpikir adalah percepatan pemeriksaan awal data vital pasien. Kemudian bagaimana data itu diintegrasikan ke sistem rumah sakit. Jadi nggak pakai kertas lagi terus dioper ke bagian penerima, dari penerima ke kemudian ke belakang dan seterusnya gitu sampai ke tangan dokter dan perawat sampai ke nurse station itu harusnya yang digital semua gitu. Ini kita bicara dalam konteks tahun 2020 ya. Berikutnya, kemudian kita membuat alat aja gitu.
Terus bahkan balik lagi ke Emetize, hati-hati dimensinya gitu. Dimensinya harus cocok dengan pintu-pintu rumah sakit yang ada gitu ya. Kita ukurin pintu-pintu rumah sakit. Waktu itu bayangan kita itu masih sebuah gate gitu ya. Mungkin di bawah sadar kami terpengaruh oleh banyaknya waktu itu mungkin gate-gate disinfektan yang sudah cepet-cepetan diproduksi orang gitu ya. Sehingga eh, kit disinfektan kami juga sempat bikin waktu itu bahkan sempat bikin 300 400 unit gitu sebar segera ke seluruh wilayah Indonesia begitu. Cepet-cepetan aja gitu pakai rangka tubular. Nah, kalau ini yang kita butuh serius ini kita butuh integrasi banyak probe ya, banyak alat-alat untuk mengambil data secara berjarak dengan pasien dari mulai nadi, jantung, berat badan, tinggi badan dan sebagainya gitu. Yang mikir beberapa teman ini banyak ini yang mikir kan. Teman-teman elektro, terus bahkan ada teman mesin yang mikirin timbangan dia pakai bearing load kalau nggak salah akhirnya ya. Pakai bearing load sehingga orang lewat aja udah tahu eh, apa beratnya berapa gitu. Dan itu lucunya biasanya sistem timbangan itu biasanya untuk nimbang truk Bapak Ibu. Truk lewatnya untuk ditimbang. Nah, sedangkan tinggi badan itu seingat saya kita pakai sensor inframerah yang ditembakkan dari atas gitu, terus dilihat baliknya, baliknya langsung datanya dibagi dua secara cepat gitu, real time, sehingga ketahuan berapa tinggi badannya orang itu gitu. Jadi dia lewat aja gitu. Dia berada di gate ini kurang lebih 1 menit. Nggak sampai 1 menit karena dia harus tetap harus memencet tombol untuk on apa nadi sama menempelkan beberapa bagian tubuhnya, misalnya jempol atau jari gitu untuk kita record data gitu, sehingga tetap ada sentuhan ternyata alat ini gitu. Tetapi sistem integrasi ke rumah sakitnya jalan, tapi tidak terlalu lancar ternyata. Sangat tergantung kecepatan internet dia. Sempat kami coba dengan kabel, tapi ternyata kurang handal juga gitu. Jadi eh, berikutnya mungkin sudah didaftarkan di ciptaan gitu-gitu ya, karena waktu itu juga banyak bersaing dengan produk-produk Cina gitu, dan itu juga bagus-bagus gitu. Ini proses kami membuat prototipe, artinya kita sudah cepet-cepetan gitu dari empathize, ideat, ideate, kemudian langsung define, langsung prototyping. Wah, cepet-cepetan begitu. Oh, alat-alatnya ya, mohon maaf ini saudaranya gitu, komponen-komponennya beberapa komponen ya belanja sifatnya gitu ya, bukan bukan benar-benar merangkai sejak PCB gitu. Nah, jadi sudah ada beberapa modul yang bisa digunakan sama probe-nya. Berikutnya. Ini udah jadi kira-kira kita bikin waktu itu bikin video tutorial cepet-cepetan gitu ya. Terus segera untuk dikirim. Silahkan di play. Ini karena waktu itu data ya Bapak Ibu. Jadi apa nomor KTP NIK itu memang dimasukkan dulu di anjungan yang sebelumnya kita bikin juga anjungan khusus untuk perekaman data penduduk. Ini pada akhirnya kita cuma bikin 2 biji. Bapak Ibu. Karena menurut saya dalam penilaian kami sendiri gitu, dia tidak terlalu handal. 7. Silakan masuk. Selamat datang di anjuran kesehatan Waktu mandiri. itu ada orang Kementerian Kesehatan gitu lihat dari jauh gitu dibilang, oh bagus bagus. Ya, Silakan berdiri tepat kami pada berterima kasih tempat gitu atau diapresiasi, tapi silakan setelah kami memulai sah appraisal satu sendiri, ah ini tidak ada. dan Gitu. Ada alat disinfektannya juga yang otomatis ya, terus perlu ditiliknya lah, gitu, mati lagi dan seterusnya. Itu video promosi ya, video tutorial sih, ya pas. Saya saya lupa saya nggak ngambil video ketika dia digunakan, tapi cukup cukup ketidakandalannya dalam integrasi data dan apa kelambatan dia untuk mengukur denyut nadi sama detak jantung waktu itu sering menimbulkan masalah sih, sehingga akhirnya kami memutuskan bahwa tingkat keandalan dia nggak bagus gitu. Kita bikin lagi berikutnya.
Dan itu cepat ya. Ini penilaian, nah itu proses bikinnya cepat gitu. Ini penilaian kami sendiri gitu terhadap produk itu, di tes sama implementasi dia nggak bagus gitu ya. Saya kira ini eh, contoh yang apa ya, boleh dibilang contoh gagal gitu ya. Jadi di integrasi data, elemen probe-nya mungkin kami belinya kurang yang bagus gitu ya. Kemudian processing data sama lag itu nggak bagus gitu ya. Kemudian problem desain ternyata ada gitu, yaitu struktur yang kami pilih gitu untuk berada di dalam desain gate itu stainless. Ngawur juga kami gitu ya waktu itu. Wah, stainless jadinya berat sekali baja stainless gitu. Ya dia handal dalam arti awet gitu, tetapi untuk mobilitas, waduh payah sekali dia. Dia harus diangkut dengan pickup dan berat gitu. Bobotnya sampai di atas 270 kilo. Wah ya, handlingnya susah Bapak Ibu. Artinya misalnya ini dikirim ke seluruh Indonesia ya saya kasihan yang ngirim lah gitu. Berikutnya, nah, kemudian kami bikin versi 2.0 yang lebih ringkas, yang bahkan ini modular, jadi eh, bisa dilepas-lepas gitu. Bisa dibawa dua orang personil naik pesawat. Jadi berangkat dari kesalahan yang tadi, jadi saya ingin mencontohkan bahwa sebuah produk, bahkan ketika sudah prototyping, bahkan sudah implement, sudah tes dan implement, itu dapat mengalami kegagalan gitu ya. Tapi ya mohon izin curhat ya Bapak Ibu ya. Kalau di Indonesia itu kadang-kadang kita bikin prototipe itu cuma satu, dua begitu. Ini kebetulan saya belum bisa tayangkan gambarnya ya karena masih ada sifat apa iden apa ya sedikit rahasia lah gitu. Eh, Kami baru selesai bikin apa robot asisten gitu untuk rumah sakit juga gitu. Itu ketika me, apa ya, memikirkan tentang pola gerak dia gitu ya, kita pakai roda sih gitu ya, roda yang bisa eh, apa bergerak bebas gitu. Prototipe satu sama, tidak terlalu sukses. Prototipe dua udah lancar, dia sudah kemana-mana. Sekarang lagi mengembangkan sistem perwajahan dia gitu ya, supaya dia bisa menyapa orang, senyum dan sebagainya gitu. Itu sudah mulai kelihatan dan kita cukup pede untuk meluncurkan sebenarnya gitu. Tetapi itu barulah prototipe yang kedua, Bapak Ibu. Jadi disinilah lemahnya, kalau boleh dibilang dunia. Bagaimana cara kita membuat R&D ya, gitu. Orang Indonesia kalau bikin R&D itu ya satu dua keluar produk harus bagus gitu dan sudah ditepuk tanganin gitu. Ini juga gitu. Ini sukses nggak produk ini? Ya lumayan lah, berhasil, berjalan, dipakai, diproduksi lumayan banyak. Tetapi ini baru sebuah produksi yang berbasis prototipe yang kedua. Sama seperti robot yang kami lepas kemarin. Masih minggu lalu sih, awal minggu lalu. Itu adalah prototipe kedua gitu. Sebenarnya kami cukup cukup sungkan gitu ya untuk menceritakan bahwa ya beginilah dunia R&D di Indonesia gitu. Satu dua produk only lepas pasar gitu. Saya kira itu terlalu gegabah Bapak Ibu gitu ya. Sangat gegabah gitu menurut saya. Sebagai perbandingan salah satu mitra kami gitu ya, mitra jauh untuk robotik gitu. Untuk robotik itu ada sebuah merek ya inisial depannya U lah gitu, UT gitu ya dari Cina. Eh, Dia melakukan riset gitu, melakukan R&D juga. Bikin robot, salah satu produk akhirnya Bapak Ibu pernah lihat lah viral di di level nasional dipakai oleh salah satu institusi dan dikatakan harganya sekian gitu. Yang kami kebetulan tahu harganya jauh dari sekian gitu ya di bawahnya gitu. Itu untuk robot anjing itu, nah, robot dog robot itu pengembangannya banyak sekali. Prototipe dia di seri satu gitu, yang bagaimana untuk mempelajari cara dia jalan gitu. Dia bikin 60 gitu sampean. 60 buah robot anjing. Kemudian hanya untuk mengetahui di mana, di titik mana sensor apa untuk bisa menentukan arah depan itu mau ditaruh di mana gitu. Lidar ya, pakai lidar ya, laser base gitu.
Itu mau ditaruh di kepala, ditaruh di janggut, gitu, ditaruh di mata, dihadapin vertikal, horizontal, miring dan sebagainya. Mereka bikin lagi ada 40-an robot gitu. Sampai akhirnya diketahui bahwa paling efisien itu di dagunya si anjing gitu, yang membuat dia ini. Kemudian sistem regeneratif gerak dia gitu. Saya dijegal gitu, dia jatuh, kemudian dia supaya bangun lagi itu dari mana gitu. Dia bangunnya itu dari mana? Dari, mohon maaf, dari pantatnya dulu, atau tungkai belakang, kemudian atau justru dari tangan depan, atau malah dibantu kepala dan seterusnya gitu. Itu mempelajari itu saja, itu mereka butuh lebih dari 60 robot gitu. Tapi kalau kita bicara waktunya, cepat sekali mereka. Ratusan robot itu dalam setahun, gitu ya. Sementara kami mengembangkan dua anjungan kesehatan mandiri ini, dua ini setahun setengah. Jadi dari sisi kecepatan, ya kita harusnya bisa lebih cepat lagi gitu. Nah, produk yang kedua ini agak lebih bisa mulus lah, dia berjalan dengan lebih smooth begitu, perekaman bisa benar-benar terjadi dalam 1,5 detik. Tapi kemudian kendala berikutnya muncul adalah tentang keandalan sistem integrasinya gitu, keandalan bagaimana dia mengirim data ke sistem rumah sakit dan seterusnya. Itu tidak terlalu real time ternyata, butuh nge-lag juga gitu. Lagi-lagi masih tergantung sambungan internet di kita gitu. Hotspot kita memang nggak terlalu, ya kita sudah lumayan lah Indonesia ini ya, untuk negara kepulauan yang gede, internet sudah terlayani cukup baik gitu. Tapi tentu saja kalau kita ngelihat kecepatan internet di negara maju ya, ya mungkin kita harus memperbaiki diri ya Bapak Ibu. Gitu. Berikutnya. Ini proses kita membuat prototipe, bikin model, dan seterusnya gitu ya. Ini sekedar gambaran bahwa ya kita mengembangkan produk itu from the scratch gitu. Benar-benar ya, bracket mesti dipikir gitu ya. Model mesti dipikir, ergonomi mesti dipikir dari sisi desain gitu. Dan itu ya diusahakan sebisa-bisanya lah. Jadi, oh ya dari sisi researchernya gitu, ya, dari orang R&D-nya gitu. Kalau di kami tim yang bikin ini orangnya cuma 6. Nah, di pabrik robot yang kita ceritakan tadi itu, yang dia juga bolak-balik datang ke tempat kita gitu, yang desainer sama engineer khusus untuk R&D-nya jumlahnya lebih dari 20 orang. Waduh, ya beda sih gitu ya. Beda beda kapasitas ini akhirnya, beda kapasitas prosesor berpikirnya begitu ya. Kita 6, mereka 20 ya, mau gimana juga ya pasti kalah. Banyak yang bisa dipikirkan dalam satu waktu kan ya, Bapak Ibu. Berikutnya. Tapi toh akhirnya produk itu jadi berfungsi, kemudian dikirim ke banyak tempat, gitu ya. Saya tidak tahu nasib benda ini hari ini, karena ini sekitar 2000 berapa ya gitu ya. Terus dimensi-dimensi sudah berhasil menyesuaikan diri, terus itu bisa dihandle satu orang mungkin kelihatan dari video gitu ya. Atas aman. Cukup. Enteng sekarang mah. Nah, ini di Ya, di situ. masih di tempat kami sendiri nih, masih prototipe yang kedua. Habis ini memang diproduksi, kita kasih ke industri rekanan begitu untuk diproduksi. Ya diproduksi memang gitu ya. Tetapi saya nggak tahu berapa sampai hari ini berapa diproduksi. Saya udah nggak ngikuti sih gitu ya. Berikutnya, saya cerita bidang yang lain saja supaya tidak membosankan begitu. Saya masih punya waktu berapa lama, Mbak Eva? Mungkin bisa sampai jam 10, Pak. Oke, 10 menit ya. Ah, eh, kita punya masalah nih, gitu ya. Ya mohon maaf Bapak Ibu, saya kemana-mana gitu, bidangnya gitu. Eh,
ya bagi saya selama saya bisa oret-oret, bisa gambar gitu ya, seneng-seneng aja gitu. eh ini ini muncul karena belakangan kami memang apa bukan geser ya, mengembangkan lah boleh dibilang. Tidak spin off juga gitu, tapi mengembangkan furniture tapi yang berbasis maritim. Jadi ya, biasa furniture biasa juga masih lini produksinya jalan di workshop. Ya, kita mulai ke maritim gitu. Nah, ya, namanya juga dunia ya. Dunia itu saya itu masih percaya pada prinsipnya mestakungnya Prof. Yohanes Surya gitu ya. Semesta mendukung gitu. Kalau kita lagi mikir apa gitu ya, energi pikir kita pasti nyambung ke orang-orang yang sepikir gitu. Nggak lama saya mulai belajar ya sedikit belajar tentang dunia maritim gitu. Wah, ketemulah saya dengan banyak orang gitu yang terkait dengan maritim gitu. Terus ini kebetulan salah satu perusahaan apa ya kepelabuhanan di Indonesia yang eh, apa ya kita kerjasama yang mengembangkan apa di sini gitu. Terus kita lihat terus tugas saya apa ya, tugas Anda adalah melihat permasalahan kami. Wah, ini sih kalau design thinking ya jelas empathize lagi nih, mulai dari awal lagi gitu. Ya, caranya adalah kami dan tim duduk gitu melihat apa masalahnya gitu. Nah, topiknya adalah kapal cruise ya, kalau di kita sebutannya ya cruise line gitu, kapal wisata gitu. Kalau beberapa orang Eropa Barat nyebutnya apa ya? Ocean liner kalau mereka nyebutnya. Kalau kita cruise nyebutnya. Nah, perjalanan wisata dengan kapal gede gitu populer ternyata. Eh, saya sendiri sebelum ini belum pernah cruising gitu ya, habis itu ya terus akhirnya ya jadi harus cruising. Tapi sebelum-sebelumnya itu nggak kepikir saya ngapain liburan di laut gitu ya. Terus sekarang ya jadi tahu kenapa harus liburan di laut, ternyata asik Bapak. Ternyata asik. Ah, dan tidak ada duit kecil ternyata di sana gitu. Nah, eh, Indonesia itu baru lah, terhitung baru, bahkan untuk ukuran Asia, bahkan lebih kecil lagi Asia Tenggara. Kita ini termasuk pemain baru, singgahan baru ya. Padahal kita percaya gitu bahwa objek wisata kita sebegitu menariknya gitu. Tetapi ternyata orang datang itu tidak hanya karena keindahan gitu, tapi juga karena kepastian layanan gitu. Sebagaimana Bapak Ibu baca, mungkin kemarin ada kabar kurang baik bahwa destinasi prioritas kita, Bali, itu sebagai destinasi wisata budaya terbaik di dunia, tahun lalu 2026 ini drop langsung jadi nomor 10 gitu ya. Kalah sama Singapura gitu. Budaya Singapura lah, dari mana dapatnya gitu ya. Tetapi ternyata kita kalah. Saya kira mudah untuk dieksplorasi bahwa kalahnya kita di layanan sih gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah kita perbaiki layanan gitu ya. Bagaimana kita menghandling 2.000 3.000 orang per kapal gitu dalam waktu yang cepat. Jadi empathize-nya gitu ya, yang menghasilkan masalah itu adalah satu kecepatan handling, dua kelancaran, tiga tetap keramahan dan pelayanan. Yang keempat, ada kondisi bahwa eh, para penumpang cruise itu mayoritas adalah warga senior gitu. Rata-rata pensiunan lah gitu ya. Yang cruising itu pensiunan. Ya karena mereka yang punya duit ya. Mereka udah punya waktu, punya duit gitu sehingga mereka cruising. Nah, sebut saja Bali begitu. Bali itu masih belum menjadi home port gitu. Eh, ya ada satu dua yang menjadikan Bali sebagai home port gitu. Tapi memang pengennya nanti menjadi home port. Tapi kita masih banyak pelayanan yang sifatnya transit sama turnaround namanya gitu ya. Jadi eh, penumpangnya bisa naik dari Bali atau turun di Bali gitu. Atau transit saja. Jadi
Bali dolan wisata naik kapal lagi pergi lagi. Kebanyakan kapal-kapal yang rute-rute kalau ke selatan ke sekitaran Australia, New Zealand, kalau ke utara Singapura, apa Hong Kong gitu ya. Itu lewat Bali. Ya. Itu Bali eh, Bali sama Lombok ya. Itu masih bisa. Tapi Lombok apa infrastrukturnya memang masih harus bekerja keras untuk ini gitu. Nah, Bali kita sudah bisa terima tiga gitu ya. Sekali waktu bisa tiga gitu. Nah, ini urusannya udah agak jauh dari estetika, tapi lebih kepada service scape design. Bagaimana kita mengatur perjalanan penumpang, terus kemudian mengoptimumkan terminal untuk mengatur manusia secara lebih intuitif gitu. Ya, empathize, lagi-lagi di empathize gitu. Melihat dengan detail, bahkan kami sempat menempatkan banyak sekali teman-teman untuk mencatat pergerakan orang, ya menit demi menit gitu. Saya berharap sih tahun depan ini kita bisa beli software untuk apa membuat semacam ya ada sih softwarenya itu masalahnya agak mahal gitu ya, untuk membuat prediktif pergerakan manusia gitu supaya tahu dengan tepat sekali di mana eh, choking point-nya atau bottleneck-nya gitu. Berikutnya kan urusannya ada imigrasi, ada bagasi, ada douane, ada kesehatan, ada macam-macam ya. Padahal Bapak Ibu boleh lihat itu penumpangnya sudah sepuh-sepuh pakai tongkat, bahkan ada yang pakai tongkat tiga, kursi roda, terus rata-rata pakai Pampers, gitu ya. Apalagi mereka di daerah tropis ini, mereka akan cenderung pakai Pampers gitu supaya nggak repot juga. Kalau bicara ekonomi besar, Bapak Ibu, mungkin dunia maritim yang wisata saja ini itu cukup besar gitu. Perkembangan jumlah kapalnya tidak banyak gitu, tetapi kalau kita browsing gitu, mungkin ocean liner, perusahaan ocean liner di dunia ini, terutama ya yang kebanyakan ya berbasis Amerika, Karibia, apa Singapura, terus Jepang, Cina itu cukup banyak, Bapak Ibu. Jadi kami itu mengembangkan, kalau ini tugas ya, sifatnya tugas saya itu mengembangkan bagaimana eh, pelayanan di situ itu menjadi lebih baik dengan fasilitas fisik. Tapi di sisi lain ternyata saya malah dapat ide juga dari tugas ini untuk mengembangkan lebih dalam tentang furniture maritim yang mana itu akhirnya menjadi salah satu lini produksi dari industri kecil kami. Gitu. Berikutnya, jadi di apa di dalam eh, tugas ini saya mempelajari apa mendapatkan banyak pelajaran gitu ya dari model pelayanan eh, cruise shipping yang menurut saya sangat berbeda gitu dengan cara kita melayani bandara gitu ya. Kebetulan saya juga ya pernah mendesain lah beberapa bandara gitu, interior bandara di Indonesia itu sangat berbeda kalau ini semuanya serba pelan, serba lambat bahkan untuk mengatasi pelannya pergerakan itu kadang petugas imigrasi itu sudah dimasukkan ke kapal sejak dia masih beberapa belas jam dari pelabuhan gitu ya. Di tengah laut sana sudah ditaruh tugas imigrasi untuk mempercepat langkah gitu, saja gitu ya. Ini potensi ekonominya, SHM-nya gede sih sebenarnya kalau kita lihat datanya gitu. Berikutnya, ini masih masalah Banyak yang sudah empathize. sembuh ya penumpang Lagi-lagi yang empathize itu kayaknya anak design thinking. Empathize itu karena di awalnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi empathize saya kira yang paling itu membuktikan. Ini sekedar apa output-output desain kita. Kita akhirnya sampai mengusulkan penambahan elevator, ada penambahan lift, ada penambahan rem, ada ngerubah arus, ada sampai kemudian berikutnya eh, kita apa sistem berlalu lintasannya gitu kita rubah juga gitu dan untuk itu
Saya dibantu dua buku ini nih, lumayan ini buku ini kalau untuk urusan pelabuhan-pelabuhanan membaca ini hampir semua jawaban sebenarnya ada gitu ya. Jadi ya sekedar mengingatkan kita semua gitu, terutama mengingatkan saya sendiri bahwa kadang-kadang kita pusing sendiri itu karena kita nggak baca gitu. Seringkali saya pusing sendiri, buntu ide, buntu keputusan, tapi ya karena saya malas baca gitu kadang-kadang. Kalau sudah baca, kadang-kadang ya nemu-nemu aja gitu. Nah, walaupun tidak persis gitu, tetapi setidaknya referensi itu salah satu apa ya Bapak Ibu, selama ini exit point yang jarang gagal lah saya kira gitu. Iya. Berikutnya sama memperbaiki tampang ya karena nggak bisa suasananya Bali full-fullan gitu ya kami mikirnya ya Bali tapi tropis lah gitu ya. Berikutnya karena sektornya sudah jadi sudah matang dan baru juga. Gitu. Jadi kita juga mengembangkan sistem partisi untuk membatasi pergerakan orang tapi yang mudah dipindah-pindah sehingga memang konsepnya flexibility gitu di dalam ruang. Untuk jadi sangat bisa jadi dalam operasionalnya di 2026 akhir nanti. Oh ya ini belum selesai ya Bapak Ibu, pekerjaan ini. eh Apa satu buah ruang terminal itu berbeda dengan bandara yang kita dedicated apa fix eh, departure dan arrival. Kalau di eh, port begini, sebagian wilayah bisa merupakan wilayah yang berfungsi ganda begitu. Ya, berikutnya. Ini usulan-usulan penambahan saya kira ya. Eh, Koridor sampai kita menghitung eh, apa menganalisis panasnya penumpang, perubahan suhu yang dia rasakan dan sebagainya. Jadi itu saya kira juga masih bagian dari eh, berangkat dari empathize yang kemudian kita implementasikan ke ruang karena kalau ada perubahan suhu dari kapal di dalam dingin terus kemudian dia turun panas kemudian masuk lagi dingin perubahan suhu yang ekstrim itu akan merusak apa data di amigdalanya dia di otaknya para penumpang terutama yang senior pusing nanti dia kalau sudah pusing dia nggak mau keliling nggak mau tur ke pulau gitu sehingga ya rugi kita gitu buat apa datengin jauh-jauh tapi dia nggak tur gitu tidak terjadi perputaran ekonomi nanti gitu jadi eh, termasuk bagaimana fitnessnya para penumpang dijaga gitu. Berikutnya ya profilnya kayak gitu Bapak Ibu lihat. Ini misalnya di X-ray ya. X-ray mereka udah nggak bawa bagasi nih di sini. Bagasi itu sudah di handling sama tour travel dimasukkan ke langsung berhubungan dengan petugas. Terus dari situ diangkat ke kapal. Tapi dari sini ada beberapa trik-trik gitu mungkin bisa dibaca sendiri. Trik-trik di wilayah empati dan define, trik-trik di bawah ide dan prototype, trik di testing dan simulasi alur dengan konsep-konsepnya sendiri gitu ya. Ada konsep tentang wayfinding, ada konsep tentang waiting experience gitu. Mereka nungguin ini ngapain aja gitu. Kita kita alihkan perhatian tunggunya dengan apa dan sebagainya. Kemudian koreografi of movement ini yang tadi saya cerita saya butuh software baru gitu ya untuk membuat apa simulasi yang detail sekali tentang koreografi of movement. Eh, Kami melihat di negeri sebelah itu terminal cruise sekali melayani bisa 6 kapal, empat sih, optimum 4 dengan layanan 7.000 penumpang dengan waktu layanan yang sudah bisa separuh dari kita di sini. Tapi kita menuju ke situ bagus sekali sudah perkembangannya. Tapi sejak dari desain awal gitu, memang terminalnya memang lebih bisa fleksibel untuk menampung pergerakan gitu dan memang negeri kecil di sebelah kita itu akhirnya juga menjadi salah satu hub cruise gede-gede yang singgah di sana ya, karena efisiensi dari layanannya termasuk yang kami iri itu adalah dia bisa menjadi hub atau tempat parkir lah gitu ya dari banyak sekali yachts di dunia gitu malah parkirnya di sana dan masa parkirnya bisa lama gitu parkir yachts itu kan cukup mahal gitu ya
Dan orang-orang pemilik yachts itu kan, ya, ya orang bilangnya yoh gitu ya. Kalau pemilik yoh gitu kan, ya bukan kayak saya yang pakai jam tangan Casio lah gitu ya, levelnya gitu ya. Tapi mereka juga bukan orang yang pakai Ferrari, nggak. Mereka nggak suka yang flashy, yang Ferrari, McLaren, yang gitu nggak suka. Mereka lebih apa ya? Mungkin kalau di profiling Mercy G klase lah banyak gitu orang-orang yang suka, ya suka sailing gitu. Karena mereka benar-benar bisa sailing sendirian gitu dari negeri sebelah ke apa ke Bali, dari Bali ke Bajo gitu sendirian berdua gitu toh. Balik lagi dan seterusnya gitu. Tinggal di Bali sekian minggu, balik lagi gitu. Mereka-mereka ya sudah pasti orang yang suka menikmati alam gitu. Yang pasti sudah bukan mereka yang apa pakai sweater eh, dengan logo gede LV di dadanya gitu pasti tidak gitu. Ya, atau brand apa misalnya pakai jaket ada tulisannya Balenciaga raksasa gitu di punggungnya gitu enggak, ini orang-orang ini orang krus juga begitu Bapak Ibu, bahkan kalau ibu-ibunya gitu saya lihat tas-tas mereka itu bagus-bagus gitu tapi tidak ada yang kelihatan mereknya lah jarang gitu yang kelihatan mereknya gitu. Apalagi ada logonya Hermes gede gitu bang saya nggak pernah lihat sepanjang saya lihat di sana gitu tapi kayaknya nyaman semua gitu. Gitu. Jadi itu saya kira different class lah gitu ya. Eh, dan kita deal dengan orang-orang itu artinya eh, mereka adalah orang yang tidak keberatan menunggu selama mereka tahu reasonnya menunggu gitu. Berikutnya, ya mereka santun-santun sih Bapak. Tidak pernah arogan diperiksa apa gitu. Oh mohon maaf pemeriksaan yang tadi kami ada kelewat gitu. Mereka buka kok tasnya. Saya perhatikan ada video-videonya ini sebenarnya. Jadi di level masyarakat itu tuh justru tidak arogan orang-orang itu. Saya lihat padahal ya ya apa beberapa di antara mereka ya 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 pasti ya levelnya mungkin bukan Mercy seri E lah, Mercy seri S lah mereka itu. Tetapi apa ya ya santai aja. Mungkin karena mereka lagi liburan. Gitu. Baik, kemudian kami buat semacam customer journey mapping gitu. Lagi-lagi masih berbasis empathize. Jadi data dari empathize itu penting sekali gitu untuk diimplementasikan kemana-mana. Dari mulai kemudian ada pecahannya kalau ini sebenarnya pendekatan-pendekatan yang dalam apa ya, dalam tanda kutip eh, kontemporer lah itu istilahnya orang-orang lah gitu ya. Ada action, ada emotion, ada pain point gitu. Ini di literatur nggak ada kok kayak gini-gini ini implementasi orang-orang. Yes, coba kita ikuti untuk memecah masalah ya. Boleh lah gitu ya. Berikutnya, ini kami sih cerita kami mengembangkan sistem pergerakan kendaraan gitu. Berikutnya, sampai puncaknya kita berpikir dalam rapat terakhir eh, apa rapat terakhir ya bulan lalu itu itu akhirnya gimana kalau terminal LNG di sisi timur benua kita jadikan terminal yang ultimate saja gitu misalnya. Nah, hal kayak gitu tuh setelah kita bolak-balik dari empathize sampai ke testing kemudian wah masih berat ya melayani penumpang ya gitu. Kayaknya butuh terminal baru deh gitu ya. Sampai gitu akhirnya gitu. Sehingga pemikiran itu didapatkan ya sudah kita coba visualisir gitu ya untuk ini terus terang ini cuma bahan rapat belum dibangun artinya bahkan belum didetailkan arsitekturnya ini cuma gambaran kasar saya makanya nggak apa-apa saya kasih di sebuah seminar seperti ini toh ini masih masih khayalan begitu ini aslinya sekarang ini masih terminal LNG isinya eh, depo-depo gede gitu tapi memang sudah mau habis kontraknya gitu mereka berikutnya. Nah, dari situ yang side story-nya tadi, yang kelihatannya sudah jalan karena memang skala ekonominya lebih kecil-kecil gitu.
kami produksi sudah furniture maritim yang kita ngikuti eh, regulasi lah gitu ya. Regulasinya ada SOLAS, ada IMO, apa, IMO, FTP gitu-gitu, BKI, tapi BKI nggak detail mengatur tentang furniture gitu, sehingga pokoknya furniture yang aman untuk kapal, pergerakannya minimal, steady, non korosif gitu ya, fire retardasinya di atas 30 menit dan sebagainya gitu. Terus kemudian di beberapa jenis furniture dia tidak langsung tenggelam dan seterusnya gitu. Nah itu sekarang malah sedang kita produksi gitu. Bukan atas pesanan ya, kita memang produksi sekarang. Terus ya semoga bulan depan ada pameran internasional gitu. Kami coba ikut, pengen tahu pasar di luar itu seperti apa. Kalau pasar dalam negeri ya sudah terima. Kami sudah pernah kirim beberapa. Ini termasuk ya spin-off kecil-kecilan dari eh, produk kami gitu, nyoba-nyoba gitu. Tapi semuanya berdasarkan dari R&D yang menurut kami sudah berusaha berpikir gitu ya dengan R&D. Tapi ya lagi-lagi kalau di negeri kita ini kan kecepatan dari R&D itu dibutuhkan, dalam arti kita harus cepat-cepat R&D gitu. Kenapa ya? Karena dananya terbatas, pasarnya bersaing dan sebagainya gitu. Jadi dipaksa cepat. Berikutnya, ada sementara orang yang beberapa pebisnis besar begitu yang kelasnya jauh di atas kami, yang bicara bahwa dunia bisnis di Indonesia itu unik gitu ya, karena eh, kalau dibilang pangsa pasarnya ada, segmen pasarnya susah dipelajari gitu ya. Tapi di beberapa titik begitu mudah dipahami itu ya ada gitu. Tapi skalanya membesar mungkin saja gitu. Tapi sensitif terhadap harga ya gitu ya. Terus kemudian R&D terbatas, iya juga gitu ya, sehingga oh ya semuanya harus serba cepat, tapi bukan karena kita sanggup membuat R&D dengan cepat, tapi lebih pada kita terpaksa cepat karena lebih kepada limited budget gitu ya. Sebagai contoh, di Indonesia ini sekolah desain itu jumlahnya belum mencapai 100, dengan jumlah murid saya nggak tahu datanya berapa. Kalau di sebagai perbandingan, eh, kapan hari saya ngeluyur gitu ya, saya ngeluyur sendiri. Akhirnya ada satu teman yang ikut. Awalnya saya maunya sendiri gitu. Saya ngeluyur masuk-masuk ke Universitas Tsinghua di Cina, eh, yang merupakan salah satu universitas negeri gede gitu, yang masuk top 10 lah gitu ASEAN untuk Asia. Itu ya ya lagi-lagi jumlah SDM sama kemampuan SDM untuk berada di tataran R&D itu memang ya ya masih banyak PR lah kita gitu ya. Kalau ini contoh-contoh furniture yang ya saya tampilkan gambar saja gitu, karena yang produk jadi ini beberapa masih dalam proses pendaftaran merek, jadi saya nggak berani menampilkan. Tapi lucunya memang sudah kami kirim juga gitu ya, pesanan-pesanan sudah dikirim. Nah, ini basisnya adalah rotan dan rotan sintetik, Bapak Ibu. Yang ini, gitu ya. Rangkanya pakai besi tubular, gitu. Ini saya dibikin lah ini. Berikutnya, kalau yang bentuknya bundar-bundar itu belum dibikin, yang kecil-kecil sudah dibikin. Nah, ini saya hanya ingin menunjukkan contoh bahwa untuk produk-produk yang sederhana seperti furniture, R&D bisa berjalan dengan cepat. Kemudian bisa langsung testing pasar, prototyping. Bahkan untuk ini kami nggak pakai prototyping, Bapak Ibu. Prototyping cukup cukup satu, langsung produksi gitu ya. Dengan modal kami yang tidak banyak, kami mencoba produksi lah, bikin barang 60-60 gitu ya. Pokoknya kira-kira pengiriman enak gitu, kita kirim saja. Itu enaknya memang untuk produk sederhana non teknologi seperti ini, nggak pakai teknologi tinggi, kita bisa lebih cepat berbisnis lah begitu. Berikutnya. Ya, jadi design thinkingnya itu keseluruhan prosesnya itu bisa lebih di apa ya, lingkaran waktunya itu bisa, bukan lingkaran tapi apa, siklus waktunya bisa jauh lebih cepat kalau produk Bapak Ibu
itu tidak menggunakan teknologi tinggi sih, memangnya gitu ya. Gitu. Memang teknologi tinggi itu berisiko sih ya. Sudah panjang waktu pengembangannya, berisiko, kemudian pesaing kita juga bergerak dengan sangat cepat sekali gitu ya. Dan bahkan di beberapa furniture tadi itu terus terang saja Bapak Ibu ada sebuah kisah untuk menutup ya, untuk menutup saya itu mengembangkan sistem reclining gitu ya, sistem apa menurunkan sandaran kursi gitu loh dengan enak gitu. Ya ya semua ada di mobil Bapak Ibu sebenarnya gitu. Cuma saya pengen bikin sendiri gitu untuk kursi beberapa kursi gitu. Nah, itu setelah dibikin sama teman-teman di workshop, ada barang 8 atau 9 prototipe begitu, kita uji dengan beban segala macam. Yang terbaik itu kalau diproduksi, itu harga satu setnya itu kira-kira ongkos produksi kami harus keluar sekitar 300-an ribu lah Bapak Ibu, sekitar 300 ribu. Kemudian pas ada sebuah pameran furniture begitu di Shanghai, saya pengen lihat aja gitu ada apa sih gitu ya. Kalau saya biasanya kan lihat misalnya Indobuiltek itu di apa di BSD itu di BSD yang besar itu ya untuk orang Surabaya BSD itu udah gede banget itu. Tempat pameran di BSD tempat IMS itu loh Bapak Ibu yang tempat Indonesia Motor Show itu kalau pameran arsitektur interior furniture itu kan juga gede-gede. Kalau sekarang lagi ada efek ya Mas. Itu ada 10 hal itu sudah membuat kaki saya menderita sudah gitu ya. Tetapi yang saya lihat di Shanghai kira-kira skala pamerannya itu kira-kira 10 kalinya yang di IMS. Nah, dari situ saya dapat mekanisme, saya beli mekanisme untuk reclining tadi. Kalau saya produksi sendiri, ketika saya beli dari Cina, saya dapat harga neto, Franco Surabaya, itu harganya 110 ribu. Ya, akhirnya saya harus mengorbankan apa idealisme saya sebagai produsen dalam negeri akhirnya komponen itu saya beli dari sana karena jumlahnya kan bukan 10 atau 20 gitu. Belinya kan paling tidak butuhnya ada 500 unit gitu ya nggak banyak-banyak juga sih gitu tapi ya beda harganya kan lumayan itu untuk eh, apa beli busa dan seterusnya gitu. Saya kira itulah kondisi eh, yang bisa saya ceritakan saya rekam sedikit dari apa dunia bisnis kita di tanah air yang saya tempati ini gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Eva. Selamat pagi.